Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Rosidin dari kelas TIA angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemodelan menggunakan algoritma KNN dengan dataset seperti ini, dengan variabel waktu sosmed dan waktu makan. Ini adalah tabel dari dataset aslinya. Selanjutnya, menambahkan label pada dataset asli tersebut menggunakan nama label tingkat rajin dan yang isinya ada dua, yaitu 1 dan 0. 1 untuk yes dan 0 untuk no, dan mendistribusikan kelas agar seimbang dari jumlah sampel pada tiap label. Dengan label no dengan jumlah 10 dan label yes dengan jumlah 12. Selanjutnya, penentuan nilai K pada default. Di sini saya menggunakan bahasa R, menggunakan RStudio. Yang pertama yang harus dilakukan adalah membaca datasetnya dengan data read CSV dan lokasi dari dataset. Kemudian dalam menentukan nilai K pada default menggunakan library rpad dan caret ini. Selanjutnya, membuat sebuah fungsi untuk mencari tiap K pada dataset agar muncul nilai akurasinya. Selanjutnya, setelah fungsi dibuat, menentukan menggenerate bilangan numerik random dengan set ini. Kemudian membuat sebuah variabel akurasi.dt dengan nilai 0 atau kosong, ini n, c fungsi c ini. Selanjutnya, memanggil fungsi default dengan jumlah default 10, dalam artian menghitung default 1 sampai dengan 10. Kemudian memanggil nilai variabel dari akurasi dt ini, maka akan muncul nilai akurasi dari masing-masing default dengan menampilkan plot seperti berikut. Untuk K1 maka akurasinya 50%, K2 ini 100, K3 juga 100, K4 100, dan seterusnya sampai K10. Nah, di sini saya akan menggunakan K9 dengan nilai akurasi 100 dengan tujuan dari K9 ini cenderung memberikan estimasi akurasi yang kurang bias dari KK yang lainnya. Selanjutnya, dilakukan normalisasi data pada sampel. Normalisasi ini dengan mengubah bentuk nilai datanya menjadi rentang 0 sampai rentang 1, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya berbagai anomali data dan tidak konsistensinya data. Selanjutnya, modelkan prediksi menggunakan default cross validation. Setelah ketemu nilai K-nya 9 dari tahap sebelumnya, membuat data training dan data trace dari nilai K volt 9 tadi. Nah, untuk membuatnya data training dan data trace menggunakan fungsi berikut ini: for K in 1 sampai nr volt-nya ini adalah 9, lalu akan ditampilkan dalam sebuah variabel data train dan data test. Untuk yang bawah ini untuk menampilkan data train dan data test dari targetnya.
Nah, contohnya hasilnya seperti ini, data tes, maka akan menampilkan data tes berupa 2 buah sampel dan data trainingnya sisanya, yaitu dengan jumlah 20 sampel. Untuk data train target ini berarti nilai dari label dari training, data training, dan label dari data tes. Selanjutnya, membuat akurasi dari model KNN. Untuk memodelkan KNN menggunakan library class. Selanjutnya, memanggil fungsi KNN itu sendiri dengan KNN 2, ini maksudnya adalah K-nya 2 nanti. Memanggil fungsi KNN dengan nama training, data training, dan tes adalah data tes. Dengan parameter CL ini menggunakan data training target, yaitu labelnya dari data training dengan nilai K, terus sampai dengan K5. Terus dari masing-masing K, dari masing-masing K akan dimasukkan ke dalam sebuah variabel result KNN ini. Akan muncul KNN dengan K2, maka akurasinya akan muncul disimpan dalam result K ini. Selanjutnya sampai K5. Nah, yang terakhir adalah menguploadkan result KNN seperti ini. Dari KNN 2 sampai 5 menghasilkan akurasi sebesar 100% semua. Ini karena mungkin datanya yang sedikit, jadi nilai akurasinya sama semuanya. Saya telah mencoba dengan dataset yang lain dengan jumlah data yang lebih banyak, nilai akurasi bisa berbeda-beda. Nah, saya menyimpulkan kalau 100 semua ini karena datasetnya yang sedikit. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.